Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Okay, now we are going to continue our lesson on the lesson 16. The last lesson or our material, yaitu bab terakhir pada materi yang kita bahas di semester 2 ini. The title is Let's Be Safe on the Road. Jadi, jaga keselamatan di jalan. In this part, you will learn about, untuk materi kali ini kalian akan mempelajari tentang the use of need, yaitu penggunaan kata need, and then things are related on the road. Jadi hal-hal yang berhubungan di jalan kita akan membahas. We will discussion about that one by one. Please pay your attention. There is a dialogue, we're together ya. Di sana ada percakapan, kita akan membaca bersama. Are you going to cross the road? Apakah kalian ingin menyeberang jalan? Yes, sir. We are going to cross the road to go to school. Ya, Pak. Kita akan menyeberang jalan untuk pergi ke sekolah. You need to use zebra crossing for your safety. Kamu harus menggunakan zebra cross atau jalur penyeberangan untuk keamanan kalian. Of course, thank you, sir. Tentu. Terima kasih, Pak. Next, there are some picture related about things on the road. Berikutnya ada beberapa gambar yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di jalan. Ya, we will see from the first picture. Kita akan melihat di gambar yang pertama. Okay, there is zebra crossing. Nah, di situ ada jalur penyeberangan. Ya, we need to use zebra crossing when we cross the road. Kita perlu menggunakan zebra cross atau jalur penyeberangan untuk menyeberang jalan. Next, school safety zone, yaitu zona selamat sekolah. The driver need to ride slowly on the school safety zone. Para pengendara perlu berjalan pelan-pelan atau hati-hati ketika berada di zona selamat sekolah. Next, helmet. Berikutnya, helm. We need to use helmet when we are riding. Kita perlu mengenakan helm ketika berkendara. Next, pedestrian. Berikutnya, pejalan kaki. Next, sidewalk, yaitu trotoar. Pedestrian need to walk on the sidewalk on the street. Para pejalan kaki perlu menggunakan trotoar ketika berjalan di jalan raya. Next, traffic light. Berikutnya, lampu lalu lintas. The driver need to stop when the traffic light is red. Next, seat belt. Berikutnya, sabuk pengaman. We need to use seat belt while we are driving a car. Kita perlu mengenakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Next, bus stop. Berikutnya, tempat pemberhentian bis. We need to wait bus at the bus stop. Kita perlu menunggu bis di tempat pemberhentian bis. Next, vehicle, yaitu kendaraan. The last, footbridge, yaitu jembatan penyeberangan. We need to use footbridge to cross wide street. Kita perlu menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan raya. Okay, next we will discussion about the use of need to and needs to. Berikutnya kita akan membahas penggunaan kata need to dan needs to. Ya, untuk pengertian dari need atau need to ya, digunakan ketika kita ingin berbicara tentang sesuatu hal yang penting atau butuh untuk dilakukan. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya ini pada penggunaannya ya. Untuk kata need to itu untuk subjek I, we, you, they.
ya, yaitu untuk penggunaan yang menggunakan need to. Sedangkan yang needs to ada penambahan s digunakan untuk subjek yaitu he, she, dan it. Jadi untuk penggunaannya mudah sekali ya, hanya kita tinggal membedakan subjeknya saja. Kalau subjeknya itu yaitu I, you, they, we, dia menggunakan penggunaan untuk need to tanpa ada penambahan s. Tetapi jika subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, nah dia perlu ada penambahan s di belakangnya menjadi needs to. Nah, bagaimana Miss untuk yang nama? Misalkan namanya Juki. Nah, karena Juki adalah laki-laki dan kata ganti laki-laki adalah he. He termasuk yang mana? Ya, he termasuk pada penggunaan untuk needs to. Ya, sama halnya dengan Zainab. Zainab adalah perempuan, kata ganti perempuan adalah she. She adalah masuk dalam subjek yang penggunaannya menggunakan needs to, ada penambahan s-nya. Jadi gampang sekali ya seperti itu untuk membedakan cara penggunaan kata need to or needs to. Coba untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat dalam kalimat penggunaan untuk need to, yaitu untuk subjek I. I need to wear my seat belt. Aku perlu mengenakan sabuk pengamanku. Ya, tanpa ada penambahan s. Kemudian you need to wear your seat belt. Kamu perlu mengenakan sabuk pengamanmu. Tidak ada penambahan s ya. Kemudian berikutnya they need to wear their helmet. Mereka perlu menggunakan helm mereka. Juga tidak ada penambahan s. The last, we need to wear our helmet. Kita perlu mengenakan helm kita, ya. Untuk subjek I, you, they, we tidak ada penambahan s. Ini adalah bentuk jamak ya. Kemudian yang needs to sekarang. Oke. Kita lihat contohnya. He needs to walk on the sidewalk. Dia perlu berjalan di trotoar. Lihat ada kata ada penambahan s untuk kata needs-nya, ya. Jadi perbedaannya adalah untuk he, she, it menggunakan needs to, ada penambahan s. Kita lihat lagi contoh kedua. She needs to walk on the sidewalk. Dia perlu berjalan di trotoar. Ya. Next, it needs to be cleaned. Nah, it ini adalah kata ganti benda ya. Ini perlu dibersihkan. Ya. Jadi untuk he, she, it penggunaan menggunakan needs to, artinya ada penambahan s di belakang kata need. Berikutnya kita akan lihat gambar-gambar yang menunjukkan aman atau tidak aman dalam berkendara. Ya, kita lihat dari nomor 1, gambar nomor 1. Nah, di sana ini terlihat ya dia ditilang. Berarti artinya ini dia aman atau tidak aman dalam berkendara. Ya, karena dia melakukan pelanggaran artinya tidak menggunakan helm, jadi dia mendapat tilang. Nah, artinya dia tidak aman dalam berkendara karena tidak menggunakan helm, ya. Kemudian gambar nomor 2, motor yang diparkir di parking area atau area parkir, aman tidak? Nah, jelas aman ya karena sudah ada tempatnya. Kemudian nomor 3, mengendarai motor lebih dari kapasitas, ya, orangnya ada banyak dan juga tidak menggunakan helm. Jadi artinya ini adalah unsafe, tidak aman. Next, number 4. Ada gambar sebuah motor melintasi perlintasan rel melewati dari batas yang batas seharusnya ya. Harusnya dia berhenti di belakang dari palang, tetapi dia berhenti di depan palang. Artinya jika terjadi kecelakaan karena salah sendiri, karena dia berdiri itu tidak sesuai dengan yang ditentukan ya. Ini adalah
menjadi tidak aman, unsafe. Kemudian number 5, there are some people walking on the footbridge. Ada beberapa orang berjalan di jembatan penyeberangan. Ini aman atau tidak ya? Jelas aman karena sesuai peraturan. Kemudian ada gambar, there are 2 people waiting for the bus. Mereka adalah sedang menunggu untuk kedatangan bis. Tentu aman karena sudah sesuai untuk menunggu bisa di tempat pemberhentian bis. And then number 7, there are 3 people ya. Di situ ada 3 orang di dalam mobil. Nah, orang yang di depan ini aman atau tidak? Nah, itu aman ya karena sudah menggunakan seat belt. Ya, memang harus menggunakan seat belt pada saat mengendarai mobil. Next, number 8. Nah, lihat di sini ada pengendara mobil tetapi dia sambil bermain menggunakan telepon. Nah, ini jelas itu tidak aman karena dia tidak bisa fokus di jalan. Jadinya ini unsafe ya. Next, number 9. The last picture, the road user throwing rubbish on the street. Nah, ada pengguna jalan membuang sampah di jalan raya. Nah, ini justru membahayakan bagi pengguna jalan yang lain dan tentu tidak aman ya. Nah, untuk nomor 9 kita bisa menyimpulkan bahwa ini tidak aman karena membahayakan untuk orang lain. Okay, we will review about the picture. Kita akan melihat kembali untuk gambar-gambarnya. Untuk number 1, he is got the traffic ticket. Nah, dia mendapatkan surat tilang ya karena dia melanggar dalam berkendara. Next, number 2, there is a motorcycle parking in the parking zone. Nah, di sana ada sebuah motor yang diparkir di area parkir. Jadi ini termasuk hal yang aman, safe ya. Nomor 1 tadi tidak aman ya, unsafe. Number 3, there are 4 people on motorcycles. Nah, di sana ada 4 orang yang menaiki kendaraan bermotor. Ya, jelas ini tidak aman. Oke, berarti kita bisa memilih dengan unsafe. Number 4, there is a motorcycle ignore a level crossing barrier. Nah, di sana ada pengguna jalan yaitu pengguna kendaraan bermotor yang mengabaikan untuk palang pintu kereta yang harus ada ditutup, tetapi dia masih berada di sana dan melintasinya dan mencoba untuk melintasinya, dan jelas ini unsafe, sangat tidak aman atau membahayakan juga ya. Number 5, there are some people walking in the footbridge. Nah, ada beberapa orang yang berjalan di jembatan penyeberangan dan jelas ini adalah safe, aman. Next, there are 2 people waiting for the bus on the bus stop. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang bagus ya karena dia menunggu mobil bis di tempat pemberhentian bis. Jadi kita bisa memilih dengan safe. 7, there are some people in the car using a seat belt while driving a car. Nah, di sana ada 3 orang pengguna kendaraan bermobil dan juga mereka menggunakan seat belt. Artinya ini sudah sangat bagus ya karena akan menjadi aman. Nah, kemudian berikutnya, there is a man use a cell phone while driving. Ada seorang pria yang menggunakan telepon ketika berkendara. Nah, justru jelas ini sangat tidak aman. Jadi juga bisa membahayakan. The last, there is the road user throwing rubbish on the road. Ada pengguna jalan yang membuang sampah di jalan atau di jalan raya ya. Yang jelas ini adalah unsafe, yaitu tidak aman dan membahayakan ya. Jadi safe itu adalah untuk keamanan, yaitu untuk keselamatan. Nah, kemudian kalau unsafe itu adalah yang tidak aman dan bisa membahayakan.